Halo semua, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Otografi Vlog. Kali ini kita membahas kembali tentang Lembah Anai. Namanya saja lembah, maka tentunya kawasan itu adalah lebih rendah dari sekitarnya. Seperti yang kita tahu bahwa air mengalir selalu ke tempat yang lebih rendah. Nah, masih hangat kan dalam ingatan kita kejadian viral tentang banjir di kawasan wisata Lembah Anai di Tanah Datar, Sumatera Barat bulan Juni ini, yang diakibatkan karena debit air yang tinggi dimuntahkan oleh air terjun Lembah Anai. Air yang jatuh ke permukaan bebatuan di bawahnya membuat percikan yang hebat. Selain itu, badan jalan yang tenggelam akibat permukaan Sungai Batang Lura yang meluap. Jalan yang melintasi air terjun akhirnya tidak dapat dilewati oleh kendaraan. Hal ini membuat jalan raya Padang Bukit Tinggi terputus. Banyaklah kerugian yang timbul akibat bencana tersebut. Di sekitar Lembah Anai ada kawasan wisata dan tempat berdagang. Selain itu juga ada perkampungan penduduk. Jika banjir bandang datang, maka kemungkinan kawasan wisata dan pemukiman akan disapu bersih. Bisa-bisa ada jiwa dan banyak harta benda yang jadi korban. Memang kawasan ini sejak dulu rawan banjir atau banjir bandang. Pada peristiwa banjir bandang bulan Desember tahun 1892 misalnya, hebatlah kerusakan akibat banjir bandang di kawasan air terjun Lembah Anai. Infrastruktur berupa rel kereta api hanyut. Jalan sudah tidak berbentuk lagi. Perkampungan tentram damai di Lembah Anai luluh lantap. Bebatuan andesit ukuran besar berserakan di kawasan itu. Akibat dari bencana tersebut, jalan dari kota Padang ke Bukit Tinggi atau sebaliknya terputus. Transportasi kereta api Babaranjang yang biasanya mengirim batu bara dari Sawalunto hingga ke Pelabuhan Teluk Bayur terpaksa berhenti total. Kebayangkan kapal-kapal ukuran besar bermesin uap yang bersandar di kade Teluk Bayur yang membutuhkan suplai batu bara kiriman dari Sawalunto? Setelah kejadian banjir bandang tersebut, maka Belanda segera merestorasi kawasan Lembah Anai karena ada kepentingan ekonomi di situ. Jembatan kereta atau Spurbrug yang tadinya hanya satu bentangan dibuat menjadi dua bentangan akibat dari Sungai Batang Lura yang makin lebar tergerus banjir. Ada peraturan tidak boleh lagi ada perkampungan atau bangunan apapun di sekitar Lembah Anai kecuali infrastruktur. Namun, pada dokumentasi tahun 1981, mulai ada lagi bangunan yang hadir di kawasan air terjun Lembah Anai. Tentunya kita semua tidak menginginkan bencana besar itu terjadi lagi di kawasan Lembah Anai. Tetapi memang harus ada usaha signifikan untuk menata ulang kawasan rawan banjir tersebut. Usulan untuk mencegah kerusakan akibat yang ditimbulkan banjir bandang adalah dengan membuat jalan layang di atas spot wisata air terjun Lembah Anai dengan panjang secukupnya.
Sehingga jika terjadi banjir bandang lagi, maka jalan raya Padang Bukit Tinggi tidak terganggu. Selain itu, pada jalan layang tersebut, pada bagian yang strategis, buatlah diperlebar sebagai tempat mobil berhenti sejenak sebagai spot penatapan ke kawasan Lembah Anai. Peraturan penting juga dibuat yaitu melarang adanya perkampungan, bangunan apapun, kawasan wisata dan niaga dalam radius sekian ratus meter dari air terjun sebagai senter. Namun, jika jalan layang sudah hadir, maka jalan lama di bawahnya janganlah ditutup. Jadikan sebagai jalan alternatif. Syukur jika jalur mati kereta yang melewati Lembah Anai diaktifkan kembali sebagai jalur kereta wisata. Demikian bahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih ya sudah menonton. Sampai bertemu pada konten berikutnya. Please like, comment, and subscribe.